Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di program acara Suarata, berbagi inspirasi, kisah, dan informasi. Kali ini kita kedatangan seorang tamu istimewa, putra daerah Sulawesi. Beliau saat ini menjabat sebagai Direktur Musik, Film, dan Animasi pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kita langsung saja berbincang-bincang dengan bintang tamu kita, Bapak Dr. Amin Abdullah. Halo Pak Amin. Halo. Apa kabar Pak? Sehat? Baik, sehat. Mungkin Ya. bisa disapa dulu Pak teman-teman Suarata. Oh iya. Halo, apa kabar teman-teman Suarata? Senang bisa silaturahmi di Kota Makassar. Di Kota Makassar, langsung di Kota Makassar. Kita ini sangat sangat spesial sekali karena Pak Amin ini sibuk sekali ya Pak berkeliling Indonesia untuk membantu Pak Menteri Sandiaga Uno di dalam menjalankan tugasnya di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, seperti itu. Sebelum kita berbincang mengenai tugas-tugas Pak Amin, pekerjaan Pak Amin, kita mau tanya dulu ini, Pak Amin, bagaimana dalam pandemi COVID-19 ini? Pekerjaan, Iya. keluarga. Ya memang kita harus sadari ya bahwa kita betul-betul harus protokol kesehatan tetap harus dijaga. Contohnya tadi sebelum memulai kita masih pakai masker, tetapi nanti setelah selesai podcast kita harus pakai masker. Baru kemudian Jangan lupa mencuci tangan. hand sanitizer, menjaga jarak seperti ini itu penting karena droplet. Nah, tidak ada jalan lain bahwa sebenarnya vaksin yang paling baik adalah ketika kita menjaga protokol kesehatan. Ketika kita menjaga protokol kesehatan ya. Kesehatan. Dan itu sudah dibuktikan juga ya. Iya. Dengan kesibukan Pak Amin yang Iya, keliling luar Indonesia biasa. ini. Terus kemudian misalnya kalau di pesawat kan kita tidak duduk berdekatan, tetapi harus ada jarak. Harus ada jarak. Jadi memang kalau dengan protokol kesehatan saya kira insya Allah kita bisa lewati Pandemi masa pandemi ini. Ya. Pak Amin di Makassar dalam rangka apa ini Pak? Kalau kita boleh tahu. Jadi ini dalam kunjungan kerja Mas Menteri ya. Kunjungan kerja Menteri di Sulawesi Selatan. Beliau mengunjungi beberapa situs pariwisata. Saya bertugas di 2 tempat. Pertama itu di Prolog Studio, itu merupakan sebuah studio anak-anak Makassar dan saya udah lihat sana tadi mewakili beliau. Musik ya Pak ya? Bukan cuma musik tadi, saya kelihatannya banyak musik, terus kemudian ada desain interior, ada kemudian film, ada kemudian saya kira banyak. Jadi memang menunjukkan bahwa menurut saya sih memang itu juga representasi dari memang teman-teman yang di Prolog Studio itu menunjukkan bahwa memang barometer ekonomi kreatif di Indonesia Timur itu memang Makassar, gitu ya. Jadi terus kemudian tadi saya menemani beliau Mas Menteri Sandiaga Uno itu di Poltekpar. Poltekpar ya, di Tanjung Bunga. Iya, Tanjung Bunga. Jadi 2 agenda itu yang hari ini. Iya, yang saya ditugaskan. Yang Pak Amin ditugaskan ya. Beliau banyak ke tempat. Iya, kemarin ke Ramang-Ramang ya. Ke Ramang-Ramang di Maros. Desa wisata Ramang-Ramang. Kemudian ada festival jazz. Iya, festival juga jazz. Itu jadi ya, saya kemarin ya Pak ya. Itu karena saya barusan dari Bali, baru datang sore baru kemarin sore dari Bali. Kita culik ini Pak Amin. Iya. Sebentar saja ini Pak. Di sela-sela kesibukannya. Tetapi menurut saya justru yang begini malah menurut saya bisa menyapa grassroots. Bisa langsung menyapa betul-betul grassroots. Iya. Akar rumput, langsung berinteraksi dengan akar rumput menurut saya. Jadi tidak harus sesuatu yang formal, protokoler, tapi yang begini. Menurut saya harus imbang sih protokoler dengan yang tidak. Dan pesannya juga bisa sampai juga langsung. gitu. Ya. Saya juga bisa mendengar langsung dari Widya apa sih sebenarnya yang menjadi ingin concern. Iya betul sekali. Yang membuat galau juga gitu anak-anak muda Makassar, khususnya yang
yang mereka memang pelaku dari ekonomi kreatif itu sendiri. Seperti itu. Sebelum kita bicara mengenai ekonomi kreatif ini Pak, kita ingin tahu dulu nih, karena kan kalau di program Suarata kita perlu tahu juga dari narsum kita, dari bintang tamu kita mengenai kisah hidupnya gitu, sedikit aja. Nah, masa kecil Pak Amin seperti apa gitu kan? Karena setahu saya Pak Amin besar di Palu ya Pak ya? Iya, besar di Palu sampai SMA. Sampai SMA. Setelah itu hijrah kemana? Setelah itu hijrah ke Yogyakarta. Yogyakarta untuk ngambil S1 di Institut Seni Indonesia jurusan musik. Terus kemudian balik ke Palu, terus kemudian ke Jogja lagi ngambil S2 yang pertama, terus lanjut ke Amerika. Di Amerika S2 juga? S2 juga, jadi 2 S2-nya. Balik ke Palu, tidak lama juga 3 tahun, ambil S3 lagi di UI dan Belanda. Jadi, itu sudah masuk juga di kementerian pada waktu itu? Sudah belum. Masih di, saya itu sebenarnya, ya itu sebenarnya pelaku kreatif lah, sama seperti Widya, penulis. Tetapi saya PNS, dosen, pemain musik, pengusaha juga, semua. Jadi semua sudah saya lakoni. Jadi cukup banyak kegiatan. Nah, di sini kan kita mendengar langsung dari Pak Amin bahwa Pak Amin sangat hobi musik ya, bahkan menulis buku juga, disertasi sebenarnya ya, jadi mengenai musik itu politik dan akhirnya menjadi buku. Itu ada hubungannya tidak dengan pekerjaan yang sekarang gitu? Akhirnya sekarang di kementerian mendapat posisi yang sesuai gitu dengan apa yang selama ini menjadi hobi. Itu tadi ingin saya jawab dengan mulai pertanyaan dari kecil ya. Iya. Jadi memang saya suka musik itu dari kecil. Ibu saya pemain kakula. Nah, saya tidak tahu kalau di Makassar atau Bugis ada istilah. Jadi kalau dalam perkawinan kekerabatan ada musik yang dimainkan untuk perkawinan itu. Jadi menyambut pengantin. Dan yang memainkan itu kekerabatan. Keluarga ya. Hanya keluarga. Jadi karena musik itu hanya dimainkan oleh kelompok tertentu. Nah, ibu saya pemain itu. Jadi waktu kecil saya dibawa. Jadi waktu dia main, saya duduk di situ dia main. Ternyata itu mempengaruhi cara berpikir saya, mempengaruhi kehidupan juga. Pemilik kehidupan. Waktu sudah selesai SMA, saya banyak kegiatan. Saya ketua OSIS, saya menulis, saya musik Tetapi pada saat selesai SMA, saya mencoba untuk kuliah di beberapa tempat, misalnya bahasa Inggris. Terus kemudian komunikasi, nggak ada yang terus. Terus ibu saya nanya, terus rencananya memang mau apa? Saya musik. Walaupun sebenarnya saya waktu itu nggak yakin loh. Sebab pada saat itu siapa sih orang yang berani anaknya mau hidup dari musik? Siapa yang berani? Orang tua. Jadi saya bilang, saya mau kuliah musik. Tetapi apa dikasih? Ibu saya bilang, kalau itu keinginanmu, besok kita berangkat ke Jogja. Maka diantarlah saya sama ibu saya ke Jogja untuk mendaftar bimbingan masuk Institut Seni Indonesia Yogyakarta jurusan musik. Ayah saya tidak setuju. Biasanya memang bapak lebih keras lah. Ayah saya itu seorang politisi dan seorang pengusaha. Ya lumayan sukses lah di Palu. Dan dia bisa membayangkan anaknya itu memilih jalan menjadi seniman. Yang pada waktu itu masih dipandang inilah. Waduh, tahun-tahun 90-an awal masih dianggap profesi seniman. Dipandang apa? Tetapi memang kalau seandainya sesuatu itu kita tekuni, ini saya alami sendiri. Jadi maksudnya buat motivasi juga, Pak. Kalau seandainya ini tidak terjadi dengan diri saya tidak akan mungkin ngomong. Kalau sesuatu apapun itu kita seriusi, kita tekuni, kita jalani dengan ikhlas, insya Allah sukses. Saya ulang. Kalau sesuatu itu kita tekuni, kita jalani dengan ikhlas, kita seriusi, insya Allah sukses. Pasti berhasil, pasti didapat gitu ya. Insya Allah. Wah, luar biasa sekali nih motivasi dari Pak Amin, karena saya terus terang kagum juga dengan Pak Amin ya, dan contoh buat anak muda sekarang gitu Pak, bahwa memang
ya harus disiplin, harus Harus tekun. harus tekun, Memang harus benar-benar tekun. kalau mau jadi A, saya harus jadi A Jangan gitu. juga. Saya musik, tetapi dalam musik itu ternyata banyak. Banyak, Pak, Ada iya, yang jadi luas. pemain musik di kafe, ada yang jadi komposer, ada yang jadi penulis lagu. Jangan sangka loh penulis-penulis lagu Indonesia itu, mereka kaya-kaya ratusan juta. Iya. Dari intellectual property mereka dapat apa. Tetapi saya lebih condong ke etnomusikologi. Saya dapat beasiswa ke Amerika, saya dapat beasiswa sampai S3. Dan kemudian pertanyaannya apakah berhubungan dengan pekerjaan Iya. sekarang? Iya. Iya. Karena saya melihat bagaimana pengaruh politik kebudayaan, politik itu dengan musik. Jadi perubahan musik itu sebenarnya ada pengaruh politiknya. Padahal dulu tidak terbayangkan Tidak sama terbayang sekali. sama sekali. Ketika saya ke Amerika sekolah, saya kan rencana waktu itu dapat beasiswanya, ini Widya, komposer. Kebayang nggak Widya? Ya. Saya itu dapat beasiswa ke Amerika itu untuk jadi komposer. Dan itu ada dalam perjanjian. Datang di sana, ini saya cerita. Datang di sana, dosen saya nanya, pembimbing saya nanya, Filipino American. Iya. Bener ini datang sini mau belajar belajar komposisi. Orang Indonesia datang ke Amerika untuk belajar komposisi. Iya. Bukannya orang Indonesia itu sudah musikalitasnya itu begitu, kalian punya musik sendiri apa. Terus dia bilang, Anda kan tidak 100% pemusik. Musisi, iya. Anda kan ada dosennya, ada ininya, ada pegawai negerinya. Kenapa tidak ambil kajian politik kebudayaan tetapi dari kacamata musik? Oh, jadi itu masukan dari pembimbing malah. Iya, cultural policy namanya, kebijakan kebudayaan. Jadi mempelajari kebijakan kebudayaan, cultural policy studies. Oh iya juga. Dari situ, Iya. akhirnya setelah selesai di sana, lanjut terus sampai di UI, sampai saya ke Belanda untuk penelitian pustaka. Maka jadilah buku ini, Musik Oh, Itu jadi Politik. kuliahnya di UI, tapi penelitiannya di Belanda. Penelitian pustaka. Penelitian pustaka Di ya. Leiden kan banyak sekali Oh, kita iya. punya di sana, termasuk lontara-lontara kita Iya, kan, betul. lontara-lontara Bugis Iya. banyak di sana. Di Leiden University. Di Leiden University, KITLV. Ya, akhirnya ya sekarang jadilah ada di Iya, kementerian ini. Dan jadi pas lah gitu karena saya melihat bahwa political will pemerintah itu sangat berpengaruh terhadap musik-musik yang akan keluar. Jadi kalau seandainya pemerintah sangat berkepentingan dengan ekonomi kreatif, maka produk-produk kesenian kita itu banyak akan diwarnai oleh produk-produk ekonomi kreatif. Pertanyaannya, kenapa pemerintah sangat concern dengan ekonomi Ya. kreatif? Masalah ketenaga kerja. Lydia tahu kita saat ini mengalami bonus demografi. Ya, bonus demografi. 60% penduduk kita itu adalah usia produktif. Kalau kita tidak mempunyai kebijakan yang berpengaruh, yang bisa mengantisipasi lonjakan tenaga kerja yang begitu luas, maka akan bisa berdampak sosial malah. Dampak sosialnya ini yang Dampak sosialnya ini yang dikhawatirkan. dikhawatirkan. Tetapi kalau kita mampu untuk memaksimalkan potensi tenaga kerja kita yang 60% Ya. itu usia produktif. Bisa kebayang nggak ekonomi yang berputar dengan adanya kafe-kafe seperti ini? Ya. Bisa kebayang nggak ekonomi yang berputar dengan adanya Prolo Studio, Poltekpar di Makassar sana? Akan kebayang. Terus kemudian bagaimana Kopi Toraja? Ya. Itu Barista-barista gitu ya, dengan kehadiran coffee shop. coffee shop. Itu putaran uang yang tidak sebenarnya tidak sedikit dan membantu untuk perekonomian kita. Itulah sebabnya kenapa pemerintah merasa penting untuk mendorong untuk ekonomi kreatif ini. Gitu. Nah, berkaitan dengan itu Pak Amin, ini kan Pak Amin berada di divisi musik, film dan animasi. Nah, apa sih yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari divisi ini, Pak? Oke, sebelum saya jawab, saya boleh tambah lagi. Jadi musik, film, animasi, seni pertunjukan, Oh, dan seni pertunjukan. seni rupa, terus kemudian penerbitan, terus kemudian periklanan dan fotografi. 8. Ya. Itu bisa dirangkum disebut dengan ekonomi kreatif
subsektor ekonomi kreatif berbasis konten. Ya, oke. Berbasis konten. Berbasis konten ya. Berbasis konten. Jadi kayak macam ini sebenarnya konten. Iya, konten. Kita sementara membuat konten ini. Nah, apa tugasnya? Tentu saja merumuskan kebijakan. Merumuskan kebijakan apa yang perlu dilakukan untuk menghidupkan industri kreatif musik, seni pertunjukan, film tadi dan 8 subsektor tadi. Merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Itu tugasnya. Ya. Besarnya itu. Melaksanakan, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Ya. Pada saat pandemi COVID-19 ini kan banyak sekali yang terdampak dari dari kondisi ini gitu kan, termasuk teman-teman dari pelaku ekonomi kreatif. Di Makassar pun seperti itu, Pak. Seperti kemarin tuh sempat ada demo segala macam gitu karena situasi yang mungkin ya termasuk misalnya pembatasan pembatasan, secara mikro, terus jam malam apa segala macam kan, sampai ya mereka merasa sulit untuk berkembang gitu kan. Bagaimana tanggapan Pak Amin mengenai hal tersebut? Memang COVID ini memang membuat kita harus membatasi ya, harus ada istilahnya pemerintah itu sebenarnya intinya adalah preventif sebenarnya. Preventif. Jadi mencegah jangan sampai terjadi. Seperti misalnya di Jakarta saat ini. Jakarta saat ini lagi naik kan. Dan hampir semua itu lockdown. Kantor-kantor lockdown. Nah, menurut saya digitalisasi akhirnya kita harus melihat bahwa COVID ini juga mendorong kita untuk secepat mungkin masuk dalam dunia digital. Sebenarnya, coba kalau Widya lihat, apakah di tahun 2019 Widya sudah pernah berpikir bahwa Zoom akan menjadi tren? Sebelumnya itu. Sebelumnya, ya. ada nggak? Belum mungkin, 2019. Tiba-tiba kita sekarang menggunakan Zoom. Apakah Widya berpikir podcast di 2018 akan booming di tahun belum? Tetapi ini kemudian membuat kita ada membuat kita berpikir lebih kreatif. Apa yang harus kita buat? Ini, nah, podcast ini salah satunya adalah tiba-tiba booming kan? Iya. Tiba-tiba booming dan penghasilan podcaster yang besar-besar itu kan juga cukup banyak. Jadi kemampuan kita untuk melihat kendala menjadi tantangan. Jadi kelemahan itu menjadi kekuatan. Merubah itu yang perlu untuk kita antisipasi. Jadi tantangan itu harus kita lawan dengan kreativitas. Dihadapi dengan membuat kreativitas baru. Kreativitas baru. Wina tahu di Jakarta sekarang saya karena COVID kemudian agak tinggal di luar kota, yang bisa 1,5 jam ke kantor. Semua rapat-rapat itu saya agendakan pada saat saya di mobil. Bisa kan? Ya. Itu memanfaatkan. Jadi itu kreativitas sederhana tetapi kemudian membunuh waktu, membuat waktu tidak terbuang percuma, tetapi kemudian efektif untuk menyelesaikan banyak pekerjaan. Harus cepat beradaptasi dengan situasi-situasi seperti ini. Saya kira itu kuncinya, adaptasi. Dan jangan menyerah lah, karena jangan menyerah. Ada lagunya itu. Ada lagunya. Jangan cuman menyerah. lagi ada gitar kan ya. Aduh, ini bagus sekali nih Pak. Jadi kita juga bisa tahu gitu kan bagaimana dari sisi pemerintah melihat situasi seperti ini gitu kan, untuk memotivasi juga teman-teman bahwa sebenarnya ada positifnya juga gitu kan. Kita jangan hanya selalu melihat dari sisi negatif, karena mau tidak mau kita harus hadapi memang kondisi ini. Ya, ini bocoran sebelum diumumkan. Nah, buat teman-teman di Makassar nih. Ya. Jadi untuk mengantisipasi itu kita punya program namanya Kreatif dari Rumah. Jadi Kreatif dari Rumah ini adalah stimulus karya ketika teman-teman membuat konten kreatif. Dari rumah aja, mau bikin tari dari rumah. Wah, tahun lalu itu idenya banyak sekali peminatnya. Banyak sekali. Dalam 2 minggu 1.652 karya seni pertunjukan, bisa nggak kebayang? Dan itu idenya luar biasa. Ini saya mau kasih bocoran buat teman-teman Makassar sebelum diumumkan bahwa dalam waktu mungkin dalam 1 bulan ke depan kita akan melaksanakan Kreatif dari Rumah. Jadi teman-teman bikin konten kreatif, musik, seni pertunjukan atau cerpen atau apa dari rumah,
kemudian diupload di dalam satu platform yang sudah kami sediakan dan kemudian akan dikurasi. Yang masuk, misalnya ada 50 besar atau 100 besar, itu akan diberi stimulus. Wah, kemarin itu ininya macam-macam. Luar biasa ya. Ada yang sampai menari di atas mungkin, meja. Sampai bingung mungkin Iya. mau menilainya bagaimana ini. Ada yang menari di atas meja. Ada yang menjadikan kayak macam-macam. Luar biasa. Nah, ini dari Pak Amin sendiri ya. Jadi masukannya gitu buat teman-teman pelaku ekonomi kreatif di Makassar seperti apa ini Pak? Supaya mereka jangan putus asa lah gitu. Ayo kita sama-sama untuk optimis gitu kan, walaupun kondisi saat ini seperti ini. Be kreatif ya. Be kreatif. Tetap. Kalau itu ada 3 hal. Tetap kreatif. Yang kedua, tetap kreatif. Yang ketiga, tetap kreatif. Ke 4 sampai 100 ya, tetap kreatif semuanya. Dan pemerintah pasti mendukung ya. Kita mencoba untuk membuka kanal-kanal itu. Jadi mereka harus mencari informasi di mana ini Pak? Karena kan Nanti biasanya kita umumkan. Di IG Kemenparekraf juga ada. di IG ada. Bisa di-follow Kemenparekraf RI di IG, Instagram. Beberapa ini juga banyak di situ. Nah, mungkin teman-teman yang pelaku kreatif perlu untuk istilahnya stalking ya? Stalking lah gitu. Ya. Karena di IG Kemenparekraf itu banyak sekali pengumuman-pengumuman, seperti misalnya bantuan insentif pemerintah untuk di bidang ekonomi kreatif. Itu up to 200 juta loh. Jangan lupa follow IG ya, Kemenparekraf. Iya. Jangan lupa follow IG Amin Abdullah Palu. Itu pribadi. Itu pribadi. Tapi tidak apa-apa karena Pak Amin ini sangat rajin. Ya kita juga bisa tahu gitu kan. Oh, ternyata di daerah-daerah di seluruh Indonesia ini berbeda-beda gitu, bermacam-macam. Apa yang terjadi di Bali, di mana kemarin di Sumatera juga Pak ya, di Danau Toba mungkin di mana. Oh iya. Karena menurut saya IG itu bukan hanya persoalan ini kalau saya sih ya. Saya memanfaatkan IG itu sebenarnya adalah semacam record kegiatannya saya. Saya pernah loh ditanya, Pak Amin waktu itu tanggal di mana ya? Sebentar, saya lihat IG. Saya lihat IG. Oh, saya di Danau Toba. Jadi pengingat juga. Jadi pengingat. Gitu, ya. Dan kemudian ya itu tadi menjadi mungkin buat teman-teman yang follow saya bisa lihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Betul sekali. Bahwa ada loh kegiatannya dan memang dirasakan juga gitu dengan masyarakat setempat. Betul. Seperti itu. Betul. Nah, pesan Pak Amin buat anak muda Makassar ini selain be kreatif dan be kreatif. Apa ya? Ini menurut saya Makassar memang tetap menjadi barometer kegiatan ekonomi kreatif di Indonesia Timur. Sehingga kata-kata kalau dalam ekonomi kreatif itu salah satu yang kata-kata sakti itu adalah diferensiasi. Bagaimana kita membuat produk yang different dengan yang lain. Karena kalau dengan diferensiasi kita akan menempatkan diri kita, produk kreatif kita itu berbeda dengan yang lain. Yang kedua adalah kemampuan untuk mendiversifikasi. Jadi satu produk kita punya, brandingnya kita udah ada, tetapi kemudian anak-anaknya itu yang perlu kita kita perlu adakan lagi. Saya dulu sebelum saya konsentrasi penuh jadi di birokrasi, saya punya kursus musik. Kursus musik itu berkembang menjadi studio musik. Berkembang menjadi ensemble musik, berkembang menjadi kafe. Jadi dia diferensiasi produk. Jadi produknya semakin berkembang dengan brand yang sama. Sebab itu brand yang sama itu penting karena ekonomi kreatif yang kita mau bangun itu adalah ekonomi kreatif yang berbasis IP, intellectual property. Ya. Jadi harus terus berkembang, jangan cuma dari satu produk, jangan terlalu monoton, harus memang mengembangkan diri juga gitu. Kalau mau maju memang harus begitu, Pak. Karena ternyata beberapa subsektor itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus disokong oleh ini yang lain. Kalau kita mau bikin pertunjukan, membuat orang crowd datang, kemudian kuliner bisa potensi untuk menjadi
bagian dari ini ya. Bagian dari Iya. Misalnya kita bikin event gitu Iya. kan, tidak bisa hanya satu ini saja gitu. Harus yang lain juga diajak juga. untuk ini. Karena saling berkaitan juga, namanya ekonomi kreatif Pak Iya. ya. Saling membantu juga kan, saling Iya. support. Ya itu juga kolaborasi. Kolaborasi. Iya. Tidak bisa bekerja sendiri. Iya. Karena memang seperti itulah industri kreatif seperti itu, harus saling mendukung gitu untuk bisa sama-sama naik. Iya. Nah, ini mengenai buku Pak Amin Iya. gitu kan. Oh iya. Karena merupakan hasil dari disertasi. Apa sih Iya. sebenarnya pesan yang ingin Pak Amin sampaikan dengan menjadikan disertasi ini kan kalau dia hanya disertasi mungkin hanya tertinggal di mana di perpustakaan gitu. Iya. Tapi dengan dia menjadi buku, itu kan berarti bisa dinikmati oleh publik gitu. Nah, Betul. apa pesan yang ingin disampaikan Pak Amin? Bahwa ternyata orientasi itu ini mungkin agak berat ya, tetapi maksudnya begini, orientasi politik kebudayaan atau kebijakan kebudayaan pemerintah Policy itu ya. akan berpengaruh pada produk-produk kreatif yang produk-produk kesenian yang akan lahir, produk-produk musik yang akan lahir. Jadi kalau seandainya saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya untuk mendorong ekonomi kreatif, maka tidak usah heran kalau kemudian produk-produk kesenian kita itu nanti akan lebih banyak yang ekonomi kreatif. Kita akan lihat bagaimana digitalisasi dalam musik terjadi. Tadi saya nonton itu bagaimana dua orang wanita itu drummer, Oh ya, drummer satu pemain bass perempuan, dua orang main tetapi rasanya kita menonton sebuah pertunjukan yang utuh. Itu salah satu ciri-cirinya. Jadi dengan hanya dua orang bisa membuat sebuah pertunjukan yang utuh. Dan terhipnotis gitu yang nonton. Terhipnotis orang karena memang lihat perempuan main drum dengan bagus banget Iya. Beda lah dengan beda melihat dengan laki-laki kalau gitu. laki-laki ya udah biasa. Udah biasa ya. Itu tadi itu diferensiasi Iya, kan yang saya bilang. diferensiasi, iya. Membuat dia menjadi berbeda. Dua orang main, satu orang main bass, satu orang main drum. Tapi membuat pertunjukannya menjadi utuh. Menarik. Ada lagi Pak Amin yang ingin disampaikan kepada teman-teman Suarata? Cukup ya. Jadi terima kasih banyak Pak Amin atas kehadirannya, sudah menyempatkan waktu berbincang-bincang dengan kita, dan saya yakin teman-teman Suarata juga sudah siap sebagai pelaku ekonomi kreatif juga. Mereka siap menghadapi kondisi apapun gitu dan bangkit menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini. Terima kasih atas kehadirannya Pak Amin. Ya. Saya ini mau serahkan penyerahan buku dulu. Ya. Silakan. Iya, makasih. Ya. Oke. Terima kasih teman-teman Suarata. Kita sudah ngobrol dengan Pak Amin dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Saya Andi Widya Satswina, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.